Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jessica Maria. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok sosial. Langsung kita ke materinya. Kelompok sosial menurut Sujono Sukanto itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang saling berhubungan, dan ketika mereka saling berhubungan, mereka akan saling mempengaruhi dan saling berinteraksi. Williamke juga mengatakan bahwa kelompok ini adalah suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang akan saling berinteraksi dan saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita ketemu satu kelompok ada terdiri dari dua orang atau lebih, itu udah disebut kelompok sosial. Contohnya itu kayak teman-teman di sekolah kita atau di kuliahan kita atau di tempat kerja, dan contohnya kayak di keluarga kita. Keluarga kita juga ya udah bisa disebut kelompok sosial. Adapun ciri-ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial, yang pertama, setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka tergabung dalam kelompok yang sama. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antara anggota kelompok. Yang keempat, setiap anggota kelompok sadar bahwa mereka memiliki pola perilaku dan struktur yang sama. Yang kelima itu ada bersistem dan berproses. Jadi ciri dan syarat terbentuknya kelompok sosial ini, kalau misalnya nggak ada, lebih intinya ya, kalau misalnya nggak ada saling komunikasi, nggak adanya berhubungan di setiap anggota, kelompok sosial itu nggak akan terbentuk dan akan terjadi. Jadi intinya itu kita harus saling berkomunikasi dan saling berhubungan agar kelompok sosial itu terbentuk. Sekarang kita masuk ke tipe kelompok sosial. Menurut Emil Durkheim, kelompok sosial menurut dia itu dibagi jadi dua, ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kalau solidaritas mekanik ini, pembagian tugas di antara kelompoknya itu sama rata, nggak ada yang beda. Jadi kayak misalnya si A ngerjain A, si B juga ngerjain A. Jadi kayak ya sama, beban kerja mereka tuh semua sama, nggak ada dibeda-bedain. Beda lagi sama solidaritas organik. Kalau solidaritas organik itu kebalikannya. Jadi setiap anggota kelompok itu ngerjain yang beda-beda, kayak si A ngerjain A, si B ngerjain B. Jadi makanya di solidaritas organik ini, orang-orang di antara kelompoknya itu saling berketergantungan, nggak ada bedanya. Sekarang kita masuk ke tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies juga mengklasifikasikan bahwa tipe kelompok sosial menurut dia itu terbagi menjadi dua. Ada Gesellschaft sama Gemeinschaft. Kalau Gesellschaft itu patembayan. Jadi merupakan kelompok sosial itu yang formal atau resmi. Contohnya itu kayak lingkungan kerja atau lingkungan partai politik. Itu kan formal ya, nggak bisa sembarangan orang juga gitu. Jadi kalau misalnya apa-apa itu harus resmi. Kalau yang kedua itu Gemeinschaft. Kalau Gemeinschaft itu paguyuban. Kelompok kerjanya itu lebih ke hubungan informal, kayak ada hubungan darah atau satu daerah tempat tinggal gitu. Contohnya itu kayak lingkungan kita atau teman-teman kita atau keluarga kita sendiri juga bisa kita sebut kelompok sosial, yang tadi udah dijelasin di pengertian kelompok sosial. Sekarang kita masuk ke masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kalau bedanya masyarakat perkotaan sama pedesaan ini beda banget sih. Kayak ini contohnya di masyarakat pedesaan. Kalau masyarakat pedesaan itu rasa keluarganya gitu ya, sama rasa untuk bergotong royong itu masih tinggi banget. Kayak misalnya tetangganya lagi kena musibah nih, pasti tetangganya itu saling bantu buat meringankan beban tetangga kita yang habis kena musibah. Kayak misalnya juga ada acara apa nih di kampung kita gitu ya, pasti tetangga itu saling bergotong royong. Gimana caranya kita mensukseskan acara ini. Beda lagi sama masyarakat perkotaan. Kalau masyarakat perkotaan itu kayak hidupnya sendiri-sendiri, kayak ya kamu aku urus aja keluarga kamu, aku mengurus keluargaku. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi kayak ya pokoknya hidupnya masing-masing lah, kayak tidak ada kehidupan gitu di perkotaan. Bukan tidak ada kehidupan, kayak ya rasa kekeluargaan itu kurang lah sama gotong royongnya. Tapi ya tergantung masyarakatnya lagi ya. Kadang ada masyarakat yang emang kurang berinteraksi sama tetangganya atau sama lingkungannya. Ada juga di masyarakat perkotaan yang masyarakatnya itu saling tolong menolong juga, kayak gitu. Tergantung caranya si masyarakat itu buat bergabung atau berinteraksi sama lingkungan yang dia tinggali.
Adapun ciri masyarakat pedesaan itu, yang pertama demokratis dan religius, yang kedua itu masih menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya, yang ketiga berbicara apa adanya, yang keempat seperti yang aku bilang tadi sifat keluarganya yang masih melekat erat, dan yang kelima itu berbicara apa adanya. Adapun dari ciri-ciri masyarakat perkotaan itu, yang pertama warga kota Liwi itu umumnya mendapatkan pekerjaan lebih banyak dan lebih baik. Yang kedua, perubahan-perubahan yang enggak bisa kita lihat di desa itu nyata terjadi di perkotaan karena berpengaruh sama budaya-budaya luar. Yang ketiga itu lebih sering terkena dampak globalisasi. Yang keempat itu pola pikir rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. Dan yang kelima, interaksi yang biasanya terjadi itu hanya interaksi yang kayak emang penting-penting aja, kalau yang nggak penting itu mereka jarang. Jadi di sini juga udah kelihatan kan bedanya masyarakat perkotaan sama masyarakat pedesaan itu apa. Kayak contohnya itu masyarakat desa itu masih menutup diri gitu dari globalisasi yang terjadi di masyarakat perkotaan. Jadi kayak masyarakat pedesaan itu masih hidupnya masih jauh banget lah, masih kayak normal-normal aja, beda lagi sama masyarakat kota, walaupun masyarakat kota itu lebih maju daripada masyarakat pedesaan. Seperti yang kita tahu ya, pastilah ya masyarakat desa dan masyarakat perkotaan itu punya perbedaannya. Nah, contoh kecil dari perbedaan itu yang bisa kita lihat itu dari jumlah padat penduduknya. Jumlah penduduk di kota itu lebih banyak daripada di desa. Karena apa? Mata pencaharian di kota itu lebih luas jaringannya daripada di pedesaan. Kalau di desa itu biasanya kan mata pencahariannya itu yang seperti kita tahu ada berkebun, bertani, ataupun bercocok tanam sayur-sayuran yang kayak gitu. Nah, aku tahu ya 3 itu doang. Mungkin ada lagi pekerjaan yang lain di desa, tapi seperti yang kita tahu juga lebih banyak ruang lingkup kerjanya di perkotaan daripada di pedesaan. Maka dari itu setiap tahunnya jumlah penduduk di kota itu makin bertambah, dan jumlah penduduk di desa itu makin berkurang. Kenapa? Karena orang-orang di desa itu banyak yang mengadu nasib ke kota untuk mencari pekerjaan yang baru atau pengalaman yang baru, atau mencari suasana atau nuansa yang baru di perkotaan. Maka dari itu adalah faktor perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota itu dari jumlah padat penduduk dan mata pencaharian lebih banyak yang lebih terdapat banyak di perkotaan. Sekian video dari Jessica tentang penjelasan materi kelompok sosial. Maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas ataupun kurang lengkap atau lebih pengucapannya terlalu kecepatan, mohon dimaklumi. Mungkin materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Stay safe semuanya. Kelompok sosial. Tipe sakit. Udah. Sekarang kita masuk ke tipe kelompok sosial. Kayak lingkungan kerja ataupun lingkungan kayak partai-partai politik. Itu kan